Oke, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Apa kabarnya? Kabar baik, Pak. Iya, luar biasa. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Di sini kita akan membahas tentang ya bagaimana membuat program CRUD. Gitu dia ya, bagaimana membuat program CRUD. Maka ini kelanjutan daripada program yang sebelumnya. Tadi sudah saya bagikan apa kita ya bahan pembelajaran kita di slide PowerPoint itu di Google Classroom. Bagi yang sudah membaca mungkin sudah akan lebih mudah memahami gitu ya. Bagi yang tidak, ini akan kita bahas kembali. Langsung saja saya share materi kita. Oke, ini materi kita ya. Jadi materi kita hari ini ada namanya program CRUD, gitu dia ya, program CRUD atau boleh kita bilang dia program CRUD gitu. Nah, pertanyaannya apa itu CRUD ya dalam PBNet gitu ya. Maka CRUD itu kepanjangan daripada create, read, update, delete. Itulah jadi CRUD create, read, update, delete ini disingkat menjadi CRUD. Ya, jadi bahasa CRUD sudah banyak dipakai di kalangan pemrograman di mana dasar dalam membuat aplikasi berbasis database adalah dengan CRUD. Kan gitu ya. Jadi ini seperti yang kita bahas di minggu yang lewat bahwa kita akan belajar yang namanya Database Management System, DBMS. Di mana fungsi Database Management System itu adalah memanipulasi database. Memanipulasi database di sini maksudnya apa? Jadi di situ ada dia memanipulasinya dengan meng-create. Create ini berarti menambah atau menginsert atau memasukkan data. Kemudian read. Read ini artinya membaca atau kita ingin melihat apa isi daripada database. Kemudian update itu memanipulasi dalam bentuk mengubah ataupun memperbaharui isi dari database. Kemudian delete ini adalah manipulasi database management system yang berfungsi untuk menghapus isi database. Jadi keempat perintah ini, create, read, update, delete ini punya peran dan punya fungsi masing-masing dalam hal memanipulasi database. Kan gitu ya. Jadi seperti yang dibahas di sini bahwa Visual Basic itu menerapkan DBMS dengan menggunakan perintah CRUD. Itu dia. Ya. Jadi di sini nanti kita lihat bisa kita pahami arti secara umum CRUD dalam PBNet adalah bagaimana membuat form input, form edit, form hapus dan form cari ya di dalam database dengan menggunakan Visual Basic.net. Jadi kali ini langsung aja kita praktekkan bagaimana sih membuat program CRUD ini gitu ya. Jadi kali ini untuk pertemuan ini kita bahas nanti hanya di bagian create saja. Gitu ya. Jadi nanti untuk update dan delete. Jadi ini create. Nanti create ini di dalamnya ada read. Gitu ya. Ada create, ada read. Cuma inti daripada pemrograman kita hari ini adalah create, namun nanti kita sisipkan read di dalam untuk pengujian gitu dia ya. Oke, langsung aja kita buat. Saya buatkan di sini algoritma ya buat program CRUD. Oke, dalam hal ini yang masih kita pakai adalah create dan read. Oke, jadi kalau ditanya nanti algoritma berarti ini berbicara tentang langkah-langkah. Bagaimana sih membuat program CRUD itu? Maka kita bahas di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, seperti biasa di sini adalah aktifkan dulu Visual Basic dan simpan di folder yang ditentukan. Oke, maka kita kerjakan dulu langkah yang pertama di sini ya. Jadi kalau ditanya algoritma berarti step by step-nya atau langkah-langkahnya. Jadi yang pertama adalah aktifkan dulu Visual Basic dan simpan di folder yang ditentukan. Oke, ini Visual Basic kita. Oke, kita simpan di folder yang kita inginkan, berarti di folder kita klik tombol browse, baru kita cari folder kita. Itu drive D, TIB, C1 Kampus Medan. Kalau sudah, select folder. Selesai. Kalau sudah kita kasih nama proyeknya, kita membahas apa hari ini? Kita membahas tentang program CRUD. Oke, selesai. Kalau sudah kita okekan, maka langkah nomor 1 sudah selesai. Itu saja langkah nomor 1-nya, gitu ya. Oke, yang kedua, seperti biasa, langkah kedua sama seperti bingung lewat, aktifkan database-nya. Dalam hal ini adalah MS Access, maka akses yang saya pakai itu dia 2010. Nanti yang kamu pakai 2013 nggak masalah, 2007 nggak masalah, 2016 juga tidak masalah. Ya, kemudian simpan dan simpan di folder
bin debug. Gitu dia. Oke, sama seperti minggu yang lewat, saya rasa kalau sekarang ini kamu sudah mudah memandu saya. Jadi tinggal kita klik tombol start, kita pilih di sini Microsoft Access 2000 yang apa, terserah 2000 berapa, kalau sudah kita klik. Oke. Nah, kalau sudah tampillah ini Microsoft Access-nya, jadi saya tidak akan melanjutkan database yang minggu yang lewat, gitu ya, agar setiap video yang kamu ikuti ini nanti semua berasal dari awal, gitu dia. Nanti kalau saya lanjutkan langsung saya klik di sini nama database yang lewat, manakala ada kawanmu yang tidak datang minggu yang lewat, nanti dia bingung akan menonton video ini. Kayak mana merancang database itu ya, gitu dia. Jadi supaya tidak bingung dia, sehingga setiap video yang ditontonnya itu selalu tuntunan, maka di sini tetap saya pilih dia blank database. Ya, oke, kalau sudah kita rancang database-nya, maka hari ini sama seperti yang minggu yang lewat juga. Nanti database yang mau kita buat ini dia database yang mau kita buat. Nama database-nya mahasiswa ACCDB, nama tabelnya biodata. Di dalam tabel biodata ada 3 field, name, nama, prodi. Ya, masing-masing field sudah ada tipe datanya. Ini sudah ada tipe datanya, Ya, kalau sudah nanti kita rancang field-nya, selanjutnya kita isikan data untuk masing-masing field. Contoh NIM-nya ada, ini NIM-nya. Untuk record-nya, ini record-nya. Ya, ini prodi-nya. Nah, ini untuk nama, ini record-nya, ini prodi, ini record-nya. Oke, kita mulai dulu merancang database. Jadi yang pertama di sini kita rancang dulu apa nama database-nya sebelum masuk ke tabelnya. Dimasuk di sini ya. Ini tadi sudah kita pilih blank database, ini sudah kita pilih database. Selanjutnya kita carilah di mana alamat Visual Basic disimpan. Kita klik dia browse foldernya. Oke, muncul kotak dialognya. Kalau sudah, kita carilah di mana disimpan tadi, di drive apa? Di drive D, baru nama folder kita adalah ini, sesuai dengan kelas kita, 2 TIB dan C Kampus Medan. Kalau sudah, double klik. Oke, kalau sudah, apa tadi nama project kita? Program kru, Pak. Iya, program CRUD. Kita double klik lah program CRUD. Ini untuk Visual Basic, baru program CRUD untuk database-nya. Di mana kita simpan database-nya? Di bin, Pak. Di bin, baru? Debug. Oke, baru apa nama database yang kita buat? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Oke, kalau sudah kita okekan. Maka perhatikan sudah bangun, sudah siap kita buat ini. Disimpan di drive D, nama foldernya adalah DITBC Kampus Medan, nama foldernya berikutnya program code, baru program code bin debug. Kalau sudah nama database-nya sudah mahasiswa.accdb. Kalau sudah selesai, baru kita create. Oke, maka secara langsung kita sudah menciptakan atau membangun database yang baru, namanya adalah mahasiswa. Ya, oke, selesai di langkah yang ini. Selanjutnya kita rancang tabelnya. Nah, merancang tabel seperti yang minggu lewat. Untuk membuat tabelnya, boleh langsung kita klik desainnya. Kita klik desainnya, atau kita klik gambarnya. Klik, maka muncul dia table name. Apa nama tabelnya? Maka nama tabelnya tadi adalah biodata, Pak. Data. Oke, kalau selesai, oke kan. Maka sudah jadilah di sebelah kiri kita sebuah tabel namanya biodata. Oke, selanjutnya kita isikanlah field-field untuk tabel biodata. Ada NIM, nama prodi, masing-masing objek sudah kita kasih tipe data. Oke, kita buat di sini NIM, enter. Ini tipe datanya teks. Oke, nama, kemudian prodi. Oke, selesai. Ya, selesailah pembuatan nama filenya. Ini ketiga-tiganya sudah. Sekarang tinggal kita isikan. Oke, kita isikan. Maka cara mengisinya, kalau tadi di sini desain view untuk membuat tabel atau merancang tabel yang baru. Selanjutnya datasheet di sini adalah untuk mengisikan data pada tabel yang sudah ada. Kita klik dia, maka akan muncul pesannya. Oke, kita tunggu pesannya. Nah, ini dia. Do you want to save the table now? Gitu dia. Ya, apakah Anda sudah makan? Maka kita jawab dengan yes. Oke, ya. Nah, jadi data secara otomatis maka tabel kita sudah kita jadikan gitu ya. Jadi urutan daripada nama database, nama tabel, nama field sudah kita selesaikan. Itulah cara pembuatannya. Jadi ini nama database-nya, ini nama tabelnya, ini field-fieldnya. Sekarang tinggal kita isikan nama field yang pertama untuk NIM, kita buat dia 101011. Karena dia namanya si Joni, prodinya adalah TI. Oke, kalau sudah yang kedua 101012, baru namanya si Tony, ya prodinya RPL. Selesai gitu ya. Ada yang ketiga Pak, nanti aja. 2 aja dulu kita buat. Yang penting sudah ada isinya. Gitu dia. Oke,
selesailah langkah yang kedua. Makanya jadi di sini kan nggak perlu capek kita menghafal. Ya, untuk melengkapi nomor 2 ini pun nanti boleh kamu lihat di slide. Di sini sudah dibuatkan dia. Ini dia yang pertama tadi, Visual Basic udah. Ini merancang database. Langkah-langkahnya bisa kamu lihat, perhatikan ini. Ini dia, klik blank database, baru klik dia browse folder. Oke, setelah kamu klik dia browse folder, selanjutnya klik desain, baru buat nama database-nya, nama tabelnya gitu dia. Oke, kalau sudah ini dia untuk mengisikan datanya. Nah, selesai gitu ya. Baru yang terakhir nanti sudah jadi. Oke. Nah, kalau sudah masuk kita langkah yang ketiga ini dia kembali ke form. Nah, kembali ke form atau di sini dalam kurung dia ke Visual Basic, ke VB, dan rancang tampilan serta buat nama untuk masing-masing objek. Oke, ini disuruh kita. Jadi di sini adalah kita kembali ke form, berarti kalau kembali ke form, kembalilah ke Visual Basic. Ini dia. Oke, setelah kita kembali ke Visual Basic, rancanglah tampilannya. Yang mana tampilannya? Ini tampilannya. Ini yang mau kita rancang. Gitu dia ya. Oke, coba kamu perhatikan. Ketika kamu melihat tampilan ini, ada berapa objek untuk merancang ini? 3, 4 Pak. Ikut label Pak. Iya, ada 4 gitu ya. Apa saja? Label, Label, text box, button, list view Pak. Iya, ini bukan list view ya, tapi ini namanya data grid view. Ya, data grid view. Jadi ada label, ada text box, ada button, kemudian ini data grid view. Label kita ada 3, text box kita ada 3, buttonnya ada 5. Oke, kita rancanglah dia, kita buat seperti ini. Berarti kita lebarkan sedikit. Oke. Nah, labelnya biar cepat nanti sepertinya aja buat dia. Masukkan label 1, masukkan text box-nya 1. Nah, dia kalau sudah selesai, tandai dua-duanya, kita select seperti ini. Kalau sudah, Ctrl C, Ctrl V, baru geser. Ya, Ctrl C, Ctrl V, baru geser. Nah, jadi dia cepat seperti ini. Baru buttonnya pun seperti itu, masukkan dulu satu buttonnya. Oke, kalau sudah kopikan, Ctrl C, Ctrl V. Oke, kalau sudah tandai dua-duanya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, baru geser seperti ini, baru kopikan satu lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, oke, biar rapi dia, panjangkan sama dengan panjang buttonnya. Nah, gitu dia. Oke, nah ini dirapatkan, selesai. Kalau sudah, masukkan data grid view-nya, yang ini tadi data grid view ini, ya, supaya nanti kita paham gitu ya. Maka caranya perhatikan di sini, ini container, baru ini seperti semalam membuat menu and toolbar. Di sini ada data, di bagian data ada data grid view. Ini dia. Nah, oke, kalau sudah kita klik di data grid view-nya, baru kita desain seperti ini. Oke. Ya. Nah, kalau ada yang bertanya apa fungsi data grid view, saya tambahkan di bawah sini. Data grid view. Ya, data grid view ini berfungsi untuk ya ini untuk menampilkan ya isi tabel di database ya ke Visual Basic. Nah, inilah fungsi daripada data grid view. Jadi dia fungsi data grid view inilah untuk menampilkan isi tabel. Jadi isinya ini nanti, yang ini isinya ini akan ditampilkannya di sini. Itulah fungsi data grid view. Oke, kalau sudah, tadi langkah yang ketiga itu adalah kembali ke form, rancang tampilannya sudah, berikan nama untuk masing-masing objek. Kita berikan namanya, ini dibuat di sini text name, text nama, text prodi. Ini BTN simpan, BTN ubah, BTN batal, BTN hapus. Dia biar cepat saya kopikan aja dari program yang sudah selesai ini. Saya kopikan ini. Oke, Ctrl C. Baru saya pastikan. Nah, ini dia yang sudah jadi ya. Biar jangan lama kita dalam hal pemberian nama. Jadi ini sudah saya kasih namanya. Ini saya rubah nomor induk, nama mahasiswa, program studi ya. Ini nama objeknya saya buatkan ini dia, text name. Ini kita buatkan text nama, ini kita buatkan text prodi, ini BTN simpan, BTN ubah, BTN batal, BTN hapus, BTN keluar. Ini kita kasih data grid view tadi, kita panjangkan. Itu terlalu panjang kita buat data grid view. Di sini kita pendekkan dengan nama DGV.
ya, DGV. DGV kepanjangan daripada Data Grid View, ya, DGV. Ahuri GV kulimangutu. Oke. Oke. Nah, kalau sudah, ya, ini sudah kita kasih nama untuk masing-masing objek, gitu ya. Maka tinggal kita buatkan programnya, gitu ya. Masuklah kita langkah yang ke-5, langkah yang keempat. Nah, gitu ya. Langkah yang keempat. Nah, selesai kita kembali, sudah kita rancang, masuk langkah yang keempat itu adalah buatkanlah programnya. Nah, buat programnya. Oke, buatkanlah programnya, atau di sini jangan kita buatkan programnya, langsung aja kita buat dia masuk, ya, masuk ke, ya, design view. Oke, sorry, ke view code. Nah, ya, view code, dan langkah yang pertama di sini adalah langkah yang pertama itu, dan import semua file sistem oleh DB ke Visual Basic pada, ya, pada General Declaration. Oke, jadi di sini langkah yang keempat ini kita disuruh adalah masuk kita ke view code. Berarti ini dia, ya. Terserah di mana aja, kalau boleh tempat yang kosong kita double klik. Oke, kalau sudah di tempat yang klik, ini saya tutup aja biar kelihatan lebar kita. Kalau sudah di sini katanya adalah sudah masuk kita ke view code, baru selanjutnya, ya, import semua file system oleh DB. Nah, ya, import semua file system oleh DB ke Visual Basic. Ya, kita mengimportnya pada bagian apa? Pada bagian General Declaration. Itu artinya adalah letakkan kursor kita di atas di public, baru kita enter, baru letakkan di sini kursornya. Nah, ini dia. Maka di sini General, di sini Declaration. Itu dia, ya. Oke. Nah, biar lebih gampang juga, ini programnya ini biar kamu paham nanti kalau melihat-lihat ini bolak-balik, gitu ya. Jadi di sini saya buatkan di sini kata kuncinya sini import file system oleh DB. Gitu ya. Kita di sini mengimport, gitu ya, atau boleh kita tambahkan mengimport atau mengambil semua file system oleh DB. Maka caranya adalah program yang minggu lewat, yaitu programnya apa? Import. Selanjutnya sistem, baru titik data titik oleh DB. Oke, selesai. Itulah langkah yang keempat. Itu dia, ya, langkah yang keempat. Nah, selanjutnya langkah yang kelima. Ya, langkah yang kelima apa? Ya, langkah yang kelima di sini adalah masuk di situ deklarasikan itu artinya kenalkan, ya. Deklarasikan semua, ya, semua perintah oleh DB ke variabel yang ditentukan. Nah, ya, jadi masuk kita ke public class di sini, masuklah kita perintahnya langkah ke berapa tadi ini? Ini tadi langkah yang keempat, ya. Oke, berarti di sini sekarang langkah yang keempat ini, sekarang di sini langkah yang kelima. Nah, ya, sini tadi itu, ya, deklarasikan. Saya kopikan aja ini biar cepat. Ya, jangan mengulang-ulang ketik, ya. Oke, ini di sini dia deklarasikan semua perintah oleh DB ke variabel yang ditentukan. Jadi itu sudah kamu buat dalam tugas, yaitu perintah-perintah oleh DB mulai dari oleh DB connection, oleh DB data adapter, oleh DB comment, gitu ya, oleh DB data reader, gitu. Itu sudah. Maka di sini di langkah yang kelima ini kita disuruh mendeklarasikan ke variabel yang ditentukan. Contoh kalau connection, berarti kita buat di sini dia dim cn. Berarti cn adalah variabel yang ditentukan. S ini ke perintah oleh DB connection. Oke, selesai. Kemudian dim, kemudian DAS oleh DB data adapter. Kemudian dim CMD S oleh DB data comment. Oke, kemudian dim, ya, DSS datasheet. Oke, kemudian dim DRS oleh DB data reader. Oke, nah ini dia. Ya, jadi kalau ditanya nanti kelima-lima ini apa? Ini fungsinya adalah
Ini semua adalah di proses pendeklarasian semua variabel, semua perintah oleh DB ke variabel yang sudah ditentukan. Ya, oke. Sekedar memberikan informasi sama kita bahwa ini kenapa warna hijau itu, Pak? Nah, jadi di Visual Basic, kalau dia warna hijau, itu artinya komentar. Kenapa bisa warna hijau? Karena diawali dengan kutip tunggal. Jadi ini kalau saya awali dengan kutip tunggal, semua jadi warna hijau ini. Nah ini. Ya, jadi masuknya komentar itu apa, Pak? Masuknya komentar itu adalah dianggap tidak ada. Jadi ketika kamu eksekusi, Visual Basic tidak mengenali apa yang sudah kamu buat tadi, gitu dia. Jadi saya F5 tidak error ini. Gitu ya. Karena dianggapnya adalah ini tidak dianggap perintah gitu dia. Tapi kalau saya hilangkan ini kutip tunggalnya, ini kan bahasa Indonesia, nggak tahu apa Visual Basic bahasa Indonesia gitu. Ini saya hilangkan, maka kan bergaris bawah ini. Gitu ya. Kalau kita lihat jalankan, nah ini error dia. Nah, dikasih tahu ini errornya. Kita lihat lagi, ini error, ini siapa ini gitu dia. Nggak tahu dia gitu. Ya, maka karena nggak tahu dia, kita kasih di depannya komentar bahwa ini adalah sebagai komentar supaya kalau orang melihat program kita, oh dilihatnya ini, oh fungsi yang 5 ini yang ini, gitu dia. Oke, selesai. Itu langkah yang kelima, maka selanjutnya adalah langkah yang keenam. Langkah yang keenam itu dia, buatlah prosedur ya koneksi untuk mengkoneksikan database. Nah, ya, jadi untuk mengkoneksikan database dengan Visual Basic. Oke. Jadi di sini ada kita buat dia prosedur, maka perintah buat prosedur itu diawali dengan kata sub ya. Jadi masuk kita langkah yang ke-6. Ini di sini kita buat dia prosedur ya koneksi database. Oke. Jadi kalau ada nanti yang kamu yang bertanya apa itu rupanya prosedur Pak? Ya, saya tambahkan di sini. Prosedur itu ya, itu adalah program yang berdiri sendiri dan dapat dipanggil secara berulang-ulang. Nah, ini dia. Jadi itu yang disebut dengan prosedur. Jadi program yang berdiri sendiri dan dapat dipanggil secara berulang-ulang. Artinya apa? Begitu saya buat di sini, sub spasi koneksi, enter. Berarti saya sudah menciptakan sebuah prosedur, nama prosedurnya adalah koneksi. Maka koneksi itu nanti bisa kita panggil kapan saja kita perlu. Ya, kalau nanti di sini ya, koneksi gunanya untuk apa? Menghubungkan database. Berarti setiap kita panggil koneksi, maka fungsinya ada gitu dia. Oke? Nah, kalau sudah sekarang di sini subkoneksi, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ini adalah untuk mengkoneksikan database. Sama seperti minggu yang lewat, kita koneksikanlah dia. Kita awali dengan CN sama dengan new oleh DB connection. Buka kurung, kita tentukanlah kayak semalam providernya. Provider sama dengan, karena kita menggunakan akses di atas 2007, kita buat di sini Microsoft .ac oleh DB ya titik 12.0 titik koma baru data source sama dengan apa database yang mau kita buka namanya? Apa tadi nama database yang kita rancang tadi? Mahasiswa, Pak. Oke, mahasiswa .accdb tutup kutip tutup kurung enter, selesai. Oke, inilah dia di prosedur koneksi. Jadi sini buat prosedur untuk koneksikan database, sudah kita buat nama prosedurnya, baru kita buatlah perintah pengkoneksian. Inilah perintah mengkoneksikannya. Kalau sudah kita koneksikan, kita uji apakah database yang kita tuju itu benar adanya, maka if cn.state ya sama dengan ya di sini connection close. Jadi kita akan menguji apakah database ini ada, kalau ada seperti apa statusnya. Maka di sini connection close, kalau dia close kita buka dia cn.open. Oke, ya kalau minggu yang lewat kita kasih pesannya, kita buat di sini dia koneksi berhasil. Oke, itulah dia ya. Nah, kalau sudah selesai, nggak usah kita buat else-nya, gini aja selesai. Maka langkah yang ketujuh, uji ya
atau di sini saya tambahkan dulu di depannya, ketika form dijalankan, maka ya uji bahwa ya database dan Visual Basic sudah terkoneksi. Oke, inilah dia di langkah yang ketujuh. Jadi ketika form dijalankan, kita akan menguji apakah database dengan Visual Basic sudah terkoneksi. Gitu dia ya. Berarti masuklah kita kembali ke form, double klik form yang kosong. Ini dia, form 1 load. Sesuatu akan terjadi ketika form 1 dijalankan. Apa yang terjadi? Yang terjadi antara Visual Basic dengan database kita terkoneksi. Dan dia, maka di sini tinggal kita panggil apa nama prosedur mengkoneksikan database. Nama prosedurnya adalah koneksi. Maka di sini langkah yang ketujuh. Ini langkah ke-6, langkah ke-7. Nah, di sini dia. Nah, koneksikan ya database dengan Visual Basic. Oke, maka kita panggil di sini dia call koneksi. Nah, ini dia yang dimaksud dengan prosedur tadi. Jadi prosedurnya tinggal kita panggil aja. Kalau sudah kita jalankan, mahasiswa, kalau sudah kita jalankan, oke, ya, loh tidak ada pesannya. Kenapa tidak ada pesannya? Berarti ini belum terkoneksi, Pak. Belum. Ini masih error. Kenapa error? Gitu ya. Yang pertama adalah kita lihat dulu di sini. Apakah perintah pengkoneksiannya sudah benar? Provider, Microsoft, AC, oleh DB 12.0, data, spasi source, mahasiswa. Oh iya, sudah benar. Kita jalankan lagi. Loh, tidak muncul juga. Gitu dia. Berarti masih error. Kenapa error? Nah, inilah seperti yang saya sampaikan minggu yang lewat. Apabila Anda ingin mengkoneksikan antara Visual Basic dengan database, pastikan database-nya ditutup. Ya, ini kan database-nya masih terbuka, gitu dia. Kita close lah dia. Oke, kalau sudah kita jalankan, maka muncullah pesannya, koneksi berhasil. Itu dia ya, koneksi berhasil, baru kita okekan, maka tampil ini. Nah, berarti ini sudah terhubung antara Visual Basic dengan database. Pak, dari mana buktinya Pak itu sudah terhubung? Ada pesannya. Loh, kalau pesan kan bisa dibuat-buat. Oke, kita buktikan lah. Inilah dia di sini, ini sama seperti program yang lewat, ini kita hilangkan. Atau kita biarkan aja dulu, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi masuk dia langkah yang ke-8. Nah, langkah yang ke-8 di sini dia katanya seperti ini. Buatlah prosedur untuk menampilkan ya isi tabel ke data grid view. Nah, jadi kita disuruh membuat sebuah prosedur tampil di mana prosedur ini berfungsi untuk menampilkan isi tabel ke data grid view. Maka terserah kita buat di mana aja ya. Tapi kalau nanti selanjutnya kalau kalian buat program, biasakan di atas apa? Di atas ini, biasakan di sini semua prosedur-prosedur. Ada subkoneksi, sub ini gitu dia. Tapi karena kita mau mengikutkan apa? Mengikutkan perintah ini, biar jangan bingung di sini 4, di sini 5, di sini 6, di sini 7, maka kita buatkan di bawahnya. Tapi ingat kalau Anda buat program jangan sampai di sini ya. Ini error ini. Kenapa? Karena dia di luar end class. Sama aja kamu tidur di luar rumah gitu dia. Ya. Jadi kan kalau dalam rumah terserah kita tidur kan, mau di kamar, ya, mau di ruang tamu, mau di kursi gitu ya. Asal jangan di kamar mandi lah gitu ya. Yang pasti di dalam rumah lah kita tidurnya. Jangan di luar rumah gitu dia. Maka di sini pun kita buat lagi prosedur karena di sini ada cerita lagi prosedur untuk menampilkan. Maka karena prosedur untuk menampilkan kita buat aja namanya sub tampil. Enter itu dia. Oke, jadi ini masuk kita langkah ini fungsinya langkah yang ke-8. Ini prosedur tampil ya. Tampil ya yang berfungsi untuk menampilkan isi tabel. Dalam hal ini tabelnya apa? Tabel biodata. Oke. Ya, caranya gimana? Caranya inilah fungsi peran masing-masing. Si connection sudah kita gunakan ya. Ini sudah kita gunakan di sini. Selanjutnya yang kita gunakan adalah si DA. Perhatikan ya. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. DA sama dengan new oleh DB data adapter. Buka kurung. Select bintang from nama tabel kita adalah biodata. Tutup kutip berasal dari mana. Jadi ya. Jadi di sini ada CN.
tutup kurung, enter. Oke, jadi supaya kamu tahu data adapter itu apa gitu. Jadi biar paham kamu, di sini saya jelaskan dulu yang ini. Apa maksudnya ini? Gitu ya. Select bintang from biodata. Nah, di sini masuk daripada select bintang from biodata ini. Oke, ini artinya ya, artinya ini adalah select itu artinya pilih. Saya buat di bawah aja lah artinya ini. Select itu artinya pilih atau seleksi. Seleksi bintang itu artinya semua data. Jadi sini seleksilah semua data yang ada di tabel biodata. Gitu dia. Itulah masuk daripada penggalan program ini. Jadi ini samalah artinya. Jadi kenapa masuk bintang itu apa, Pak? Semua data maksudnya semua data apa? Itu sama artinya dengan seperti ini. Select name, nama, prodi. Pokoknya apa saja yang ada di tabel biodata. From biodata. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada 10 fieldnya, select name, nama, prodi, tanggal lahir, tempat lahir, agama, jenis kelamin, asal sekolah, nama orang tua, from biodata. Itulah tipnya itu. Cuma karena terlalu panjang, maka diwakilkan dengan bintang. Jadi begitu Anda buat bintang, sudah terwakilkanlah semua ini. Dan dia, sehingga programnya lebih pendek dan lebih menarik kelihatan. Itu dia. Jadi kalau ada orang bertanya nanti, apa maksud daripada select bintang from biodata? Tinggal jawabnya. Menyeleksi atau memilih semua data yang ada di tabel biodata. Gitu ya. Jadi peran daripada si oleh DB data adapter ini di sini adalah untuk menentukan atau di sini berfungsi dia untuk mengambil data gitu ya. Namun si oleh DB data adapter ini hanya berhubungan ke database. Dia tidak bisa berhubungan dengan data grid view. Maka yang berhubungan untuk data grid view siapa? Si DS. Maka di sini muncul DS sama dengan new dataset. Oke. Jadi si DA hanya berfungsi untuk menyeleksi. Ya, menyeleksi data yang ada di tabel. Si DS dia tidak bisa berhubungan dengan database, si DA tidak bisa berhubungan dengan data grid view. Sehingga jadi dua kali kerja. Jadi ibaratkan seperti ini, si DA ini adalah saya, si DS ini adalah si Perdi. Jadi ketika saya bilang, oke, di ruang TIB, TIC, siapa yang merasa dirinya laki-laki? Itu saya, berarti si DA. Si DA akan menguji, siapa di ruangan ini yang merasa dirinya laki-laki? Begitu saya seleksi, dapatlah datanya ini. Setelah saya seleksi, dia dapat datanya, baru saya kasihlah si DS. Saya kasihlah sama si Perdi. Si Perdi lah nanti memunculkannya kemana gitu ya. Maka selesai dimunculkan di sini, muncullah dia DA titik, apanya yang dikirimkan si DA ke si DS, datanya, berarti di sini field. Datanya, pindahkanlah ke DS, maka yang dikasih sama si DS apa? Tabel biodata. Nah, ini dia. Sepertilah proses perpindahannya. Jadi si DA menyeleksi semua data yang ada di tabel biodata, selesai diseleksinya, dikasihnya lah ke si DS. Maka si DS lah sekarang memunculkannya ke data grid view. Tinggal kita buat di sini, data grid view tadi sudah kita kasih namanya adalah DGV. Titik data source ya. Jadi tampilkan data di data grid view ya, di mana data yang ditampilkan itu berasal dari siapa? Berasal dari si DS. Titik apa yang ditampilkan dari si DS? Tabel. Apa nama tabelnya? Nama tabelnya biodata. Tutup kutip, tutup kurung, enter, selesai. Kalau sudah dimunculkan datanya, silakan dibaca. Maka di sini DGV titik read only sama dengan true. Maka secara otomatis si data grid view tadi akan membaca. Jadi inilah proses menampilkan. Jadi ini sebuah prosedur tampil yang berfungsi untuk menampilkan isi tabel. Proses cara menampilkannya gimana? Diseleksi dulu oleh si data adapter. Selesai diseleksi oleh data adapter, maka dikirimnya ke si DS. Kalau sudah dikirim si DS, maka si DS menampilkannya di data grid view. Kita buktikan, kita F5. Muncul pesan, koneksi data, berhasil. Oke kan? Loh, kok nggak tampil, Pak? Iya, belum tampil. Kenapa? Karena ini masih prosedur. Prosedur itu kan program yang berdiri sendiri. Jadi belum kita panggil. Maka pada saat kapan dia dipanggil? Pada saat form dijalankan. Ketika di F5, tampilkan lagi dia. Sehingga di sini enter, panggil lagi dia. Nama prosedurnya apa? Tampil. Tinggal kita buat call tampil.
selesai. Jadi ketika form dijalankan, maka koneksikan database, kalau sudah terkoneksi, tampilkan datanya. Kita buktikan, kita jalankan, muncul pesan koneksi berhasil, oke kan? Maka kelihatan isinya. Nah, ini dia. Jadi isi tabel tadi sudah terlihat di data grid view. Ya, kalau kita lihat di sini. Ini ya, kita lihat dia di drive D, nama folder kita tadi DT Kampus Medan, nama projectnya adalah program Qt, bin debug. Kita klik di sini mahasiswa. Nah, ya, double klik dia biodatanya. Ini datanya kan, sudah sama dengan ini. Nah, sudah sama dia. Ya, dari mana buktinya Pak? Apakah sudah bisa kita manipulasi? Sudah. Contoh kita isikan sendiri database-nya. Kita tambahkan di sini 101013. Kita buat namanya si Roni. Ya, prodinya si di sini prodinya kita buat dia TKJ. Oke. Kalau sudah, kita F5. Kita jalankan. Koneksi berhasil. Oke kan? Maka perhatikan, belum terlihat ya. Nah, kenapa? Karena database-nya masih tampil. Kita close lagi database ini. Oke, biar jangan repot kita hilangkan aja pesannya ini. Langsung aja kita F5. Nah, perhatikan, sudah 3 datanya. Ah, gitu dia ya. Jadi datanya sudah ada 3. Seperti itulah dia cara menampilkan isi tabel ke data grid view. Jadi kamu sudah gampang menerjemahkannya yang ini tadi gitu ya. Jadi si data adapter di sini berfungsi untuk memilih atau menyeleksi. Jadi tugasnya hanya menyeleksi doang gitu dia. Ya, menyeleksi doang. Kalau sudah diseleksinya, baru diserahkannya kepada si DS, baru si DS lah memunculkannya di data grid view. Jadi ini bisa kamu lihat sudah berfungsi, ini sudah berfungsi, ini sudah berfungsi, ini sudah berfungsi. Jadi tinggal 2 lagi, comment dan data reader. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, masuklah kita langkah yang ke-9. Langkah yang ke-9. Langkah yang ke-9 ini adalah simpan data. Disuruh kita menyimpan data. Simpan data ke tabel. Ya. Di mana? Nah, di sini harus ditanya di sini. Di mana data yang disimpan harus data yang baru. Nah, oke, jadi di sini simpan data ke tabel, di mana data yang disimpan itulah data yang baru. Kenapa gitu ya? Maka perhatikan ya, di sini definisi daripada create. Kita lihat hari ini tugas kita hanya satu, yaitu create. Untuk update dan delete itu nanti minggu depan. Nanti create di sini kita kombinasikanlah dengan read. Jadi ada 2, create dan read. Ya, create itu, jadi create adalah suatu statement atau perintah yang digunakan untuk menginput atau menginsert ataupun memasukkan data yang baru ke database. Ingat ya, yang baru ke database. Di mana data yang akan disisipkan atau dimasukkan akan diuji. Jika data yang sudah ada, artinya jika data yang kita masukkan ini sudah ada sebelumnya, maka harus kita munculkan pesan. Data yang Anda input atau isikan sudah ada. Ya, silakan masukkan data yang lain, gitu dia. Jadi harus bisa kamu pahami, create ini berfungsi untuk memasukkan data yang baru ke database. Jadi nanti ketika dia masukkan data yang baru, maka muncullah di situ read. Di mana read di sini adalah menguji apakah data yang kamu masukkan ini baru atau tidak. Kalau dia tidak, maka tidak boleh masuk. Tapi kalau dia baru, maka boleh masuk. Maka untuk perintah memasukkan data atau perintah insert di sini, perintah create di sini, ini namanya perintahnya. Ya, diawali dengan kata insert, baru into, baru apa nama tabel yang mau kita masukkan, ke tabel mana kita isikan data, kemudian tentukan nilainya, values. Data yang pertama misalkan name, data yang kedua misalkan nama, data yang ketiga misalkan prodi dan seterusnya. Ya, jadi insert into nama tabel values. Oke, jadi di langkah yang ke-9 ini katanya adalah kita disuruh menyimpan data. Pada saat kapan? Maka di sini nanti kita menyimpan data itu pada saat diklik tombol simpan.
isikan NIM-nya, isikan namanya, isikan prodinya, simpan. Itu dia ya. Jadi di sini dia seperti ini kira-kira. Kita nanti isikan NIM-nya 101014. Namanya misalkan si Sony. Nah, prodinya misalkan TI. Oke? TI. Maka begitu kita klik nanti simpan, sebelum dia masuk ke database, sebelum dia masuk ke tabel, ini nanti data ini harus diuji. Apakah data ini data yang baru atau data yang sudah ada ketika diklik tombol simpan. Itu dia. Ya. Jadi di sini nanti akan ditanya apakah data yang baru atau tidak, gitu dia. Oke, maka caranya gimana? Kembali ke form, double klik dan tombol simpan. Masuklah kita langkah yang ke-9. Oke, tunggal 9 di sini dia buat program simpan dan uji apakah data sudah ada atau tidak. Oke, jadi di sini kita di langkah yang ke-9 ini kita membuat program simpan dan sebelum kita simpan harus kita uji dulu apakah data yang sudah ada atau tidak. Maka cara mengujinya gimana? Di sini kita uji dia. Siapa yang menguji? Bedakan ya. Si data adapter hanya berfungsi mengambil data. Sedangkan di sini muncullah dia CMD. Sama dengan new oleh DB comment. Jadi si CDA, data adapter hanya berfungsi untuk mengambil, tapi dia hanya bisa yang diambilnya hanya di tabel. Sedangkan si comment ini banyak fungsinya. Selain dia bisa mengambil, dia bisa juga menyeleksi, dia bisa juga mengirim, bisa juga mengubah, bisa juga menghapus. Jadi comment ini sudah banyak, comment control gitu dia. Jadi fungsinya bisa mengambil, bisa mengubah, bisa memasukkan, bisa menghapus. Jadi yang pertama di sini dia menguji dulu atau menyeleksi. Buka kurung sama seperti yang di atas, select bintang from. Kan gitu ya. Select bintang from, nama tabel kita biodata. Namun ketika dia menyeleksi, ditanyanya juga di mana? Ini penyeleksian tadi itu. Di mana NIM yang kita isikan nanti apakah sama? Jadi saya ulangi di sini ya. Saya buat di sini tunggal, nanti saya jelaskan. Simbol tanda dan txt NIM titik teks, simbol tanda dan, tanda kutip tunggal. Ini pasangannya ini. Ya, di sini masih ada tanda kutip, maka kita buatkan tutup kutip. Koma, baru sini muncul CN. Oke, enter. Jadi di sini si CMD akan menyeleksi ya data yang akan masuk ke dalam database, diseleksinya dulu. Kalau ini hanya mengambil, silahkan seleksi dulu semua data yang ada tabel berdata. Diseleksinya kalau sudah diambilnya. Sedangkan kalau di sini dia akan menyeleksi, tapi ada pengujian. Ya, coba dulu kamu seleksi semua data yang ada di tabel biodata, di mana NIM, ya NIM yang di mana nih Pak? NIM yang di sini. Ini, ya di sini ada NIM-nya. Oke, NIM ini masuknya, NIM yang ini. Apakah sama dengan NIM yang di sini? Yang ini, txt NIM. Kan gitu ya? Karena kalau kita jalankan kan kita isi tadi di sini. Begitu kita isi, apakah sama dengan ini? Yang ini. Itulah fungsi daripada baris yang ini. Satu baris ini. Jadi si CMD akan menguji ya, ketika data itu kita simpan, ketika data itu disimpan, maka dia menguji apakah data yang kamu isikan ya, itu ada yang sama. Di sini persis, di sini ada sama dengan sini kutip tunggal. Kutip tunggal ini menandakan sama persis. Gitu ya. Jadi kutip tunggal, apakah sama? Di sini operatornya sama dengan NIM dengan txt NIM sama enggak gitu dia. Di database, di tabel biodata, database CN. CN ini siapa, Pak? CN itu ini. Mahasiswa. Database mahasiswa sudah ditampung oleh si CN. Gitu dia. Jadi kita akan menguji tabel biodata di database si CN. Gitu dia. Oke? Kalau sudah, si CMD di sini menyeleksi adakah yang sama? Jika ada yang sama, dieksekusinya lah di sini. Siapa yang mengeksekusi? Ini muncullah di sini si read tadi. Jadi kita kan tadi membahas tentang di sini read. Read lah yang membaca, gitu dia. Ya, dibacanya lah di sini.
DR sama dengan CMD titik execute reader. Ya, kalau sudah dibacalah dia DR titik read. Nah, muncullah di sini si read. Ya, jadi di sini ingat ya, si CMD hanya menyeleksi apakah ada yang sama antara NIM di database dengan TXT NIM di Visual Basic. Maka datanglah si DR membaca yang sama itu. Ya, siapa rupanya yang sama tadi gitu dia. Itulah si DR ini. Maka diujinya di sini. Maka saya tambahkan di sini 9A. Namanya kita menanyakan kan, contoh seperti ini. Coba cari dulu apa? Coba cari dulu, Ferdi, cari dulu di belakang kayu kering. Gitu ya. Pasti kalau ditanya sama kita gitu, pasti jawaban kita, kalau nggak ada mak, kan gitu. Pasti kalau kita ditanya, coba carikan dulu di belakang apa? Coba cari dulu di bumbu itu, ada nggak di situ jahe? Pasti jawaban kita langsung, kalau nggak ada mak, kan gitu. Nah, jadi langsung kita jawab itu adalah pertanyaan terbaliknya. Di sini pun demikian. Si CMD kan menanyakan, ya, coba dulu seleksi semua data yang ada tabel biodata, adakah yang sama NIM-nya? Maka di sini langsung kita uji. Jika tidak sama, kan itu ya, atau jika tidak ada. Bagaimana kalau jika tidak ada? Jika tidak ada, artinya di sini adalah jika NIM di database tidak sama dengan NIM di Visual Basic. Nah, ini dia itu maksudnya. Berarti kita uji if not DR titik hash rows. Nah, ini maksudnya ini. Jadi kalau ditanya ini adalah apa maksud yang sebaris ini? Yang sebaris ini adalah jika NIM di database tidak sama dengan NIM di Visual Basic. Yang ini. Si CMD kan menyeleksi, adakah yang sama? Dibacalah. Ya, setelah dibaca dia, maka mungkin di sini langsung muncul pertanyaan. Bagaimana kalau tidak sama? Maka kalau tidak sama, ya udah, masukkan data ke dalam database. Artinya adalah ketika kita masukkan data ke dalam database, ditanya, apakah datanya sama? Tidak. Ya udah, kalau tidak masuk aja gitu dia. Maka cara masukkannya di sini, masuklah perintah CMD lagi sama dengan new oleh db comment, buka kurung, masuklah perintah ini. Ini dia, insert. Itu dia ya. Oke, kita insert lah dia. Kita buat kalau di sini kutip tunggal, insert into nama tabel kita biodata dengan nilai values. Buka kurung, masukkanlah data-datanya. Nah, ini tadi data yang pertama tadi NIM. Tapi ingat ya, ini NIM yang di Visual Basic itu dia. Karena kita buatnya di Visual Basic. Berarti di sini kutip tunggal, kutip ganda, simbol tanda dan txt NIM. Titik teks. Simbol tanda dan kutip ganda, kutip tunggal. Jadi kalau dia pembuatan apa, mengisikan data, asal datanya dari Visual Basic, seperti inilah prosesnya. Tapi kalau dia data dari database, seperti ini aja, NIM aja. Gitu dia. Oke, koma itu masih NIM. Sekarang untuk nama berarti tunggal, kutip ganda, simbol tanda dan txt nama. Titik teks, simbol tanda dan, baru kutip ganda, kutip tunggal. Sorry, kutip ganda, kutip tunggal. Itu untuk nama. Selanjutnya untuk prodi berarti kita buat lagi tunggal, ya, tunggal kutip ganda simbol tanda dan txt prodi titik teks, ya, simbol tanda dan kutip ganda kutip tunggal. Ingat urutannya ya, kutip tunggal kutip ganda simbol dan, baru tutup dengan simbol dan kutip ganda tunggal. Gitu dia. Kalau masih ada lagi buat lagi koma, kalau masih ada buat lagi koma. Jadi kalau ada 100 Pak, ya 100 lah dibuat seperti itu. Gitu dia. Oke, kalau sudah tutup kurung, nah, kita tutup kurung lah. Kalau cuma ini datanya, kita tutup kurung sampai di sini selesai. Selanjutnya, di sebelah kiri kita insert, ini ada lagi tutup kurungnya, tapi di sini ada tanda kutipnya. Berarti kita buatlah di sini dia, ya, tutup kutip. Oke, inilah penutup untuk insert. Kalau sudah jangan lupa berasal dari database mahasiswa, CN, tutup kurung, enter. Gitu dia. Ya, jadi bisa kamu lihat lah ini ya. Txt name, txt nama, txt prodi. Jadi ingat kalau perintah Visual Basic harus warna hitam. Kalau sempat seperti ini hilang tanda kutipnya, akan merah dia. Kan merah ini. Berarti ada yang salah. Txt name-nya kan merah gitu dia. Ini berarti salah. Tapi kalau saya tambahkan di sini kutip ganda, maka jadi hitam. Tapi kalau kutip tunggalnya hilang, dia tidak terjadi apa-apa. Nggak ada terjadi apa-apa. Tapi ini akan error gitu dia. Karena di sini kutip tunggalnya ada, di sininya nggak ada. Maka kita harus jeli, gitu dia.
Itu dia buat program ini gitu ya. Kita tambahkan klik tunggalnya. Oke, kalau sudah selesai, sudah dimasukkan. Jadi lihat di sini fungsi daripada CMD ini mewakili daripada perintah manipulation database management system. Kan itu ya. Jadi pertama di sini menyeleksi, di sini dia sudah menginsert. Setelah diinsert, maka harus dieksekusi. cmd.execute non-query. Oke, selesai. Masukkan gitu dia, eksekusi dia. Selesai dieksekusi, biar tahu bahwa database itu data itu sudah masuk, kita kasih tahu pesan. MSG Box, kita kasih tahu pesannya. Ya, data ya, selamat. Nah, kita buat dia. Selamat, data sudah disimpan. Oke. Nah, itulah dia. Kalau data yang kita masukkan ini belum sama atau belum ada sebelumnya. Maka di sini kita buatkan dia else. Nah, ini else, berarti selainnya, berarti ini muncul dia yang B. Ya, jika data ada, ya, jika datanya ada, atau dalam kurung data yang diisi, ya, yang diisi sudah ada, ya, atau sama dengan data di database, ya. Oke, ya, inilah dia. Jadi kalau ada gimana kita munculkan pesan MSG Box, buka kurung, kita buat di sini data sudah ada, ya. Silahkan masukkan data yang lain. Oke, nah inilah dia. Jadi kalau yang di atas itu kalau tidak ada silahkan dimasukkan, kalau ada munculkan pesan. Ya. Nah, supaya bisa diganti-ganti namanya kita buatkan di sini txt name titik text. Ingat ya, kalau di sini maksudnya data yang ada itu siapa, Pak, gitu ya. Titik fokus. Nah, ini. Txt name titik text. Ya, txt name biar kembali nanti di situ titik fokus. Nah, ini dia. Jadi nanti begitu kita muncul ke pesan data sudah ada, silakan masukkan data yang lain. Begitu kita oke kan, kursornya nanti langsung fokus ke teks ini. Ya. Jadi di sini ada dua pengujian. Kalau datanya itu tidak ada, silakan dimasukkan. Kalau tidak, maka diuji. Kita buktikan. Kita isikan kembali di sini. Oke, tampil datanya. Kita lihat nanti ya. Ini database-nya masih terbuka. Kita tutup dulu. Nanti kita khawatir error. Kita jalankan. Ya, kalau sudah kita masukkan 101011. Ah, gitu ya. Jadi di sini masuknya adalah data yang sama itu apa? Data field kunci ya. Bukan semuanya harus sama, tapi field kuncinya. Karena kalau kita mengisikan data pasti selalu ada namanya field kunci. Contoh kalau mahasiswa field kuncinya nomor induk, ya kan? Kalau barang field kuncinya kode barang. Kalau buku field kuncinya kode buku. Kan gitu ya. Jadi itu field kunci. Jadi kita mengujinya berdasarkan itu gitu dia. Bukan berdasarkan harus sama semua gitu ya. Kan nama kan bisa aja sama. Program studi kan bisa aja sama. Tapi nomor induk kan nggak mungkin sama. Jadi di sini kita tanya, apakah nomor yang induk ini sama gitu dia. Jadi di sini sudah ada 101 si Joni. Ternyata kita buat di sini 101011 itu Sony. Prodinya TI. Maka begitu kita simpan, tidak tersimpan dia. Kenapa? Muncul pesan. Ya, muncul pesannya apa? Datanya sudah ada. Silakan masukkan data yang lain, gitu dia. Kita oke kan? Ah, maka di sini kursornya berkedip-kedip. Inilah fungsi tadi tuh, fungsi si txt_name.focus. Itu dia ya. Maka kita isikan, kita ganti jadi 12. Ternyata 12 ada. Kita simpan lagi, muncul lagi. Data sudah ada, silakan masukkan data yang lain. Kita oke kan? Kita letakkan di 3. Kita simpan, masih sama. Sudah ada juga gitu ya. Kita ganti jadi 4. Begitu 4, lihat pesannya. Selamat, data sudah tersimpan. Gitu dia. Ya, kalau sudah kita okekan, loh, dari mana buktinya Pak sudah tersimpan? Maka kita tambahkan nanti programnya. Ini sudah tersimpan dia ini. Hanya saja ada yang kurang. Yang pertama apa yang kurangnya? Tidak muncul langsung data yang tersimpan itu di sini. Yang kedua, ini tidak kosong. Harusnya kalau sudah selesai disimpan, ini maunya kosong supaya bisa diisi lagi. Itu dia. Kalau sudah saya okekan, saya close. Baru saya F5 lagi. Perhatikan, sudah tambah datanya ini dia. Sudah muncul di sini 1014 si Sony TI. Itu dia.
Ya, makanya begitu saya buat lagi 101014, saya isikan lagi misalnya di sini Sinoni. Saya buat programnya apanya, prodinya RPL. Begitu saya simpan, muncul lagi pesan, data sudah ada. Kenapa? Karena sudah ada di 14 gitu dia. Oke, tapi begitu buat saya 515 di sini, saya simpan, muncul pesan. Data selamat, data sudah disimpan. Oke kan? Begitu kita oke kan, maunya kosong biar bisa kita isikan lagi gitu dia. Maunya kosong ini. Kalau sudah kosong, maunya langsung muncul di bawah biar tahu bahwa data itu sudah ada gitu dia. Ya, maka cara buatnya itu gimana? Yang pertama adalah ini tadi, ketika disimpan, ini disimpan gitu ya, maka disimpan panggil aja call tampil. Di sini dia. Demikian juga ini. Begitu dia sudah muncul, selamat, data sudah disimpan, tambahkan di bawahnya call tampil. Ya, kita buat di sini call tampil. Gitu. Ya, maka begitu kita jalankan, kita buatkan di atasnya 101016. Kita buat namanya misalkan si Boni. Kan gitu ya kan? Nah, ini kita buat dia TI. Begitu saya simpan, selamat, data sudah simpan. Perhatikan ya. Oke, maka perhatikan langsung tampil di bawahnya. Nah, itulah fungsi call tampil tadi. Makanya dia prosedur bisa dipanggil kapan saja gitu dia. Namun ada lagi yang kurang. Pak, datanya di atas kok nggak kosong? Maka kita tambahkanlah di bawah sini. Kita buatlah di sini namanya adalah ini ensub penutupnya ini. Oke, kita buat di sini dia. Kita buat di sini tambah-tambahannya. Ini tambahan ini. Buatlah prosedur mengosongkan ya objek. Oke. Ini buat prosedur untuk mengosongkan objek, kita buat namanya sub kosong. Siapa aja yang dikosongkan? Yang pertama adalah textname. Textname.text kita kosongkan, cara mengosongkannya tambah tanda kutip aja. Ya. Kemudian siapa lagi? Nama titik text sama dengan kutip aja. Textprodi titik text sama dengan kutip aja. Begitu nanti semua data sudah kosong, kita pastikan kursornya kembali ke textname. Kita buat di sini textname titik fokus. Oke, inilah dia prosedur untuk mengosongkan. Jadi di sini selesai ditampilkan, tinggal kita panggil dia call kosong. Oke, itu dia selesai. Ini prosedur kosong. Jadi kalau kita jalankan, kita isikan datanya 101017. Ini dia. Kita isikan namanya, misalkan namanya ini si Koni. Nah, gitu ya. Jadi semuanya Oni gitu dia. Ya, kita buat di sini program studinya misalkan RPL. Begitu saya simpan, muncul pesannya selamat data sudah disimpan. Begitu saya oke kan, klik, tampil di sini kursornya semua objek kosong, kursornya langsung di nomor induk. Jadi saya gampang langsung mengisinya. Saya ingin 1018 gitu ya. Namanya lagi Siloni, prodinya misalnya kita buat di RPL, baru saya simpan. Oke kan, maka tampil lagi. Semua sudah kosong gitu dia. Sehingga programnya menarik. Jadi kita pun bekerjanya lebih aktif ya. Terus kamu bertanya, Pak, apakah semua data yang kita isikan ini sudah masuk ke database? Maka semuanya sudah. Kita buktikan, kembali ke database, kita klik debatnya, double klik database-nya. Oke. Kalau sudah, double klik dari sini tabelnya, biodata, maka sudah masuk semuanya. Inilah yang dimaksud dengan manipulation database tadi itu. Jadi kita tidak perlu memasukkan data ke database secara manual, diisikan langsung, tapi bisa kita isikan melalui Visual Basic-nya. Ini dia. Jadi langkah-langkahnya cukup pendek saja, ada 9 aja. Ini aja kamu hafal, maka programnya sudah selesai. Itu dia. Ya. Oke, ada yang mau ditanya? Ya, jadi untuk membuktikannya ini memang harus dipraktekkan. Silahkan dipraktekkan gitu ya. Ya. Oke, ada yang mau ditanya sebelum apa? Nggak ada ya?